Dalam berbagai tradisi spiritual, kisah diturunkannya Nabi Adam ke bumi selalu digambarkan dengan nuansa agung, penuh makna, dan syarat dengan simbol-simbol yang menggetarkan jiwa. Namun, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika proses turunnya Adam itu terjadi melalui teknologi yang jauh melampaui pemahaman manusia modern? Sebuah teknologi langit, perangkat ilahi yang bahkan jauh lebih maju daripada pesawat antariksa masa kini. Misteri teknologi langit. Bayangkan sebuah pesawat, bukan seperti yang kita kenal hari ini, tetapi sebuah wahana cahaya yang struktur dan energinya bukan berasal dari logam, bahan bakar, atau mesin jet, melainkan dari energi murni, sesuatu yang dalam bahasa manusia kita sebut sebagai nur, cahaya primordial. Dalam sejumlah penafsiran dan pemikiran futuristik, ada gagasan bahwa makhluk-makhluk langit mungkin telah menggunakan teknologi yang prinsip kerjanya tidak bisa dijelaskan dengan ilmu fisika modern. Mirip dengan bagaimana smartphone akan terlihat seperti sihir di mata manusia 2000 tahun lalu. Jika demikian, apakah mungkin proses diturunkan berarti dipindahkan melalui wahana ilahi saat Adam dikeluarkan dari dimensi surga? Surga bukan sekadar tempat dalam ruang 3 dimensi. Banyak ulama dan ilmuwan spiritual menggambarkannya sebagai tingkatan realitas, sebuah dimensi di mana hukum fisika berbeda. Ketika Adam harus diturunkan ke bumi, perpindahan itu bukan sekadar perpindahan lokasi, tetapi perpindahan frekuensi eksistensi. Untuk turun ke realitas bumi dibutuhkan sebuah jembatan. Dalam skenario futuristik ini, jembatan itu diwujudkan dalam bentuk kendaraan transdimensi, sebuah pesawat cahaya, dengan bentuk melingkar seperti kubah, berputar lembut, dengan permukaan memancarkan pola geometris yang tampak hidup. Wahana itu bukan bergerak dengan kecepatan, tetapi dengan geseran ruang, seperti melipat jarak dan waktu. Deskripsi pesawat ilahi. Bayangkan adegan ini. Adam berdiri di dalam ruang kabin berwarna keperakan, namun tanpa dinding fisik. Semuanya transparan, memperlihatkan hamparan cahaya surga di kejauhan. Tidak ada kursi, tidak ada panel kontrol. Semua dikendalikan oleh kesadaran, bukan perangkat mekanis. Pesawat itu bergerak lembut, seperti memotong lapisan-lapisan realitas. Tidak ada suara mesin, hanya getaran halus, seperti lantunan tasbih. Sebuah lingkaran cahaya di bawah pesawat membuka dimensi bumi. Di bawahnya terlihat birunya planet, sungai, gunung, hamparan padang yang belum tersentuh manusia. Kemudian wahana itu melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh teknologi manusia saat ini. Ia menurunkan Adam dengan kecepatan 0, menempatkannya tepat di titik yang telah ditentukan oleh takdir, tanpa adanya gaya gravitasi atau benturan. Pendaratan Nabi Adam di bumi. Menurut banyak riwayat, Nabi Adam mendarat di bumi di wilayah yang sering dikaitkan dengan tanah India atau dataran tinggi Sri Lanka. Dalam narasi ini, pesawat cahaya itu perlahan turun menembus awan, meninggalkan jejak cahaya yang lembut. Saat kaki Adam menyentuh tanah, seluruh alam terasa seolah berhenti sejenak. Angin meredup. Suara alam menyatu menjadi satu getaran. Udara memancarkan kilau samar seperti partikel emas. Pada momen itu Adam menyadari bahwa ia sekarang berada di dimensi lain, tempat yang indah tetapi tidak seterang surga. Dunia yang menantinya dengan tantangan, pembelajaran, dan misi peradaban. Pesawat langit itu kemudian naik kembali, memudar, menghilang tanpa suara, seperti kembali ke frekuensi semula. Warisan teknologi langit. Dalam banyak kisah kuno, terdapat petunjuk bahwa manusia purba memiliki pengetahuan yang sangat tinggi, peta langit yang presisi, kemampuan membangun struktur masif tanpa teknologi modern, dan konsep matematis yang jauh di depan zamannya. Adam membawa kode awal pengetahuan langit, bukan dalam bentuk tablet atau perangkat, tetapi tertulis dalam memori kesadaran, cara mengenali bintang, cara memahami ritme alam, cara berkomunikasi, bahkan prinsip-prinsip dasar teknologi ilahi, yang jauh kemudian hanya tersisa dalam bentuk simbol, mitos, dan tradisi. Pesawat cahaya yang mengantarnya bukan hanya alat transportasi, tetapi simbol bahwa manusia berasal dari kecerdasan yang lebih tinggi. Kisah ini bukan untuk menggantikan keyakinan, melainkan untuk mengajak kita merenung. Jika peradaban manusia terus berkembang, apakah suatu hari kita akan memahami teknologi yang dulu digunakan dalam kisah-kisah langit? Apakah mungkin bahwa perjalanan Adam adalah gambaran awal tentang hubungan antara manusia dan dimensi yang lebih tinggi?
Dan jika benar bahwa manusia pernah turun dari langit, maka tugas kita bukan hanya mencari teknologi yang canggih, tetapi juga kembali pada tujuan awal kita, menjadi khalifah, menjaga bumi, dan menggunakan ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu langit, untuk menciptakan peradaban yang penuh cahaya. Dalam narasi ini pesawat Adam adalah simbol bahwa manusia berasal dari kemuliaan, dari ketinggian nilai, dan diturunkan untuk menjalankan misi besar. Dan hingga hari ini kita masih berusaha memahami warisan itu.